Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Ribda Hidayah, peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 1 Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021. Di sini saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Pertama yaitu praanalisis. Ditemukan beberapa masalah. Yang pertama yaitu penurunan kunjungan pasien hipertensi ke pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Yang kedua, kurangnya kepatuhan pasien dalam menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang ketiga, kurangnya tenaga medis sehingga pelayanan kurang optimal. Dan keempat, cakupan vaksinasi COVID-19 masih rendah. Di sini saya menggunakan analisis tapisan masalah dengan metode APKL. Metode APKL merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu untuk dicarikan solusinya. Teknik APKL dibuat untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan 4 faktor, yaitu A. Aktual, isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga masa sekarang. P. Problematik, yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. K. Kehalayakan, isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang. L. Layak, yaitu isu yang masuk akal, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab, hingga akhirnya diangkat menjadi isu yang prioritas. Di sini ditemukan untuk penurunan kunjungan pasien hipertensi ke puskesmas berjumlah 16 dengan prioritas pertama. Untuk kurangnya kepatuhan pasien dalam penerapan protokol kesehatan, jumlahnya 15 berada di prioritas kedua. Lalu kurangnya tenaga medis sehingga pelayanan kurang optimal berada di prioritas ketiga. Dan cakupan vaksinasi COVID-19 masih rendah berada di prioritas kedua. Selanjutnya ada analisis masalah dengan metode USG. Di sini USG adalah alat untuk mengetahui isu mana yang menjadi paling prioritas dan menggunakan kriteria urgensi, U, seriousness, S, growth, G, atau yang biasa disebut identifikasi USG. Kriteria USG yaitu urgensi, berarti seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu. Seriousness mengacu pada penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat atau bisa menimbulkan masalah baru. Growth berkaitan dengan kemungkinan berkembang memburuk kalau tidak diselesaikan. Dengan teknik USG, untuk masalah pertama, jumlah totalnya yaitu 12 menempati prioritas pertama. Lalu masalah kedua dengan total nilai 10 menempati prioritas ketiga. Masalah ketiga dengan total 9 menempati prioritas keempat.
Dan masalah keempat, dengan total 11 menempati prioritas kedua. Dengan ini saya menyimpulkan masalah prioritas yang diambil yaitu masalah pertama, penurunan kunjungan pasien hipertensi ke puskesmas. Berdasarkan Fishbone ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan kunjungan pasien hipertensi ke puskesmas. Yang pertama, manusia. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hipertensi serta kurang aktivitas fisik di rumah. Lalu ada budaya, terlalu banyak mengonsumsi garam dan mengonsumsi makanan yang berlemak. Dan ada metode, yaitu kurangnya penyuluhan dari tenaga kesehatan serta material, yaitu media penyuluhan yang terbatas. Dengan analisis SWOT, yaitu strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threat hambatan. Tersedianya leaflet dan pasien mendapat penyuluhan kesehatan merupakan kekuatan. Leaflet kurang menarik dan kurangnya tenaga kesehatan merupakan poin kelemahan. Menyediakan media penyuluhan dalam bentuk video dan tersedia kader yang dapat memotivasi masyarakat sekitar untuk berobat merupakan poin peluang. Menurunnya minat pasien berobat ke pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dan meningkatnya kasus hipertensi merupakan poin hambatan. Alternatif masalahnya yang pertama yaitu senam lansia yang diadakan seminggu sekali. Tahapannya menentukan jadwal senam per desa atau per kelurahan, lalu membagi kelompok sesuai desa dan kelurahannya masing-masing. Hasil yang diharapkan itu untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat. Pihak yang terkait yaitu kecamatan, kelurahan atau desa, kader, puskesmas, dan masyarakat. Lalu yang kedua, penyuluhan kepada masyarakat tentang hipertensi. Tahapan setiap alternatifnya itu menentukan jadwal penyuluhan di setiap desa atau kelurahan. Dengan metode yang dilakukan yaitu sesi ceramah dan tanya jawab. Hasil yang diharapkan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hipertensi berupa pengertian hipertensi, dampak, cara mencegah, dan pengobatan. Lalu pihak terkait yaitu kecamatan, kelurahan atau desa, kader, puskesmas, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu pembagian leaflet. Tahapannya itu membagikan leaflet ke tempat umum dan masyarakat. Hasil yang diharapkan untuk menginformasikan tentang dampak hipertensi kepada masyarakat. Pihak yang terkait yaitu kecamatan, kelurahan atau desa, kader, puskesmas, dan masyarakat. Sekian presentasi tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi yaitu puskesmas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.